Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Selamat bergabung anak-anakku sekalian di daring Tauhid kelas 10. Kita lanjutkan setelah pertemuan keempat. Ini adalah pertemuan kelima ya. Kita buka dulu kitabnya. Pertemuan kemarin kalau tidak salah sudah sampai waqaimun ghani sama saminul basir. Kita lanjutkan ke ini. Fakudratun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakudratun iradatun sam'un basor hayatun ilmu kalamun istamar wajayjun bifadlihi wa alihi tarkuli kuli mumkinin kafi'lihi arsala anbiya dhawi fadana bisidki wa tablighi wal amana wajayjun fi haqqihim min arodi bi ghairi naksin ka khafifil marodi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fakudratun, maka yaitu berkuasa, ini lanjutan dari atas ya. Ini namanya sifat maknawi yang dari atas ini kemarin sudah dibahas. Berdiri sendiri, maha kaya, maha esa, maha hidup, berkuasa, menghendaki, maha mengetahui. Terus maha mendengar, kemudian maha melihat, maha berbicara. Kemudian dilanjutkan selalu sifatun sabatun tantadimu. Jadi 7 sifat yang tersusun ini lanjutannya. Yaitu ada 7 sifat di sini. Fakudratun, maka yaitu berkuasa, irodatun menghendaki, sam'un mendengar, basor melihat, hayatun hidup, al ilmu mempunyai ilmu, kalamun istamar berbicara secara terus berlangsung ya. Kalamun istamar berbicara secara terus berlangsung. Jadi di bait ini adalah lanjutan dari atas ya. Adalah 7 sifat yang tersusun. Ada 7. 1 ini fakudratun 1, irodatun 2, sam'un 3, basor 4, hayatun 1, 2, 3, 4, 5, 6, al-ilmu 7, kalam bersama. Kenapa ini disebut tersusun? Karena tersusun di sini adalah sifat maknawi yang bisa diindra seperti laki manusia. Tapi tentunya kalau Allah memiliki sifat di depannya yang maha atau tidak terbatas kemampuannya dalam dari sifat-sifat ini. Fakudratun berkuasa ya. Sama seperti halnya seorang penguasa, ketika berkuasa maka irodatun, maka punya kehendak. Seorang penguasa pasti punya kehendak. Misalkan seorang presiden pasti punya kebijakan. Kehendaknya apa, kebijakannya apa, ingin A, ingin B, ingin C. Setelah punya kehendak, maka mendengar. Dalam hal ini Allah maha mendengar keluhan dari hambanya, mendengar doa-doa dari hambanya. Begitupun pula misalkan seorang pemimpin mendengar aspirasi dari masyarakat, dari rakyat jelata mendengar. Setelah mendengar, selanjutnya melihat. Allah melihat apa yang kita lakukan, kapanpun, dimanapun, seperti apapun yang kita lakukan, Allah melihat. Jika dikaitkan dalam pemerintahan, seperti tadi kan mendengarkan aspirasi. Dalam pemerintahan, Presiden Basor melihat. Presiden belusukan, presiden melihat, turun langsung ke jalan, turun langsung ke pasar, turun langsung ke masyarakat untuk ingin tahu bagaimana praktek di lapangan seperti apa. Basor. Kemudian hayatun, hidup. Allah itu hidup, maha hidup. Karena tidak mungkin sesuatu yang hidup tidak mungkin datang dari sesuatu yang mati.
Ini adalah logika dasar ya. Sesuatu yang hidup pasti diciptakan oleh yang hidup. Kita makhluk hidup pasti diciptakan oleh yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yang tentunya hidup dan akhirnya menghasilkan kehidupan. Itu adalah penjelasan dari makna hidup dari tadum ini. Kemudian al ilmu mempunyai ilmu, ya. Allah itu mempunyai ilmu, ilmunya tak terbatas. Apapun yang kalian pelajari yang berada dalam Al-Quran semuanya itu adalah ilmu. Ilmu yang kalian pelajari, semua mata pelajaran berasal dari Al-Quran dan itu adalah ilmu yang Allah ciptakan sehingga Allah memiliki sifat maha mempunyai ilmu. Kalamun istamar ini adalah berbicara secara terus berlangsung, yaitu berupa Al-Quran. Karena Al-Quran itu berlaku sampai nanti hari kiamat. Nah, kalam Allah adalah berupa Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya. Kalau dalam pemerintahan di sini kalau saya ibaratkan pemimpin, maka berbicara ini ya berupa peraturan-peraturan, berupa undang-undang, berupa hukum-hukum pidana, hukum perdata yang kemudian berlaku di negara, di masyarakat. Kalau Allah, kalamun istamarnya ya hukum-hukum dalam Al-Quran, undang-undang dalam Al-Quran, tentang bagaimana kita berkorban hidup di dunia ini dengan Al-Quran. Lanjut. Wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafi'lihi. Wajaizun dan sifat jaiz Allah bifadlihi dengan karunia-Nya, wa adlihi dan keadilannya, keadilan Allah jadi sifat jaiz Allah. Tarkun yaitu meninggalkan likulli segala sesuatu mungkinin dan mungkin juga kafi'lihi mengerjakannya. Nah, jadi sifat jaiz Allah adalah yang di dalamnya terdapat karunia dan keadilan Allah, yang kemudian Allah itu bisa meninggalkan, bisa juga melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Apapun itu. Sifat jaiz Allah adalah Allah mungkin saja melakukan, Allah juga mungkin saja meninggalkan apapun yang Allah kehendaki. Misalkan ingin memberikan rezeki kepada si A, ingin mengurangi rezeki kepada si B, ingin tidak memberikan rezeki pada hari ini, atau apapun yang Allah lakukan itu adalah sifat jaiz Allah. Sifat jaiz adalah sifat yang boleh dimiliki oleh Allah, mungkin atau boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz. Lanjutkan arsala anbiya dawi fatona bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizul fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil marudi. Nah, selanjutnya di bait ini lanjutannya arsala. Arsala Allah telah mengutus anbiya para nabi dawi yang memiliki fatonah, dawi yang memiliki sifat fatonah cerdas, bisidqi jujur, wa tablighi dan menyampaikan risalah, wal amanah dan dapat dipercaya. Nah, jadi kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang Rasul atau para nabi di sini. Arsala Allah telah mengutus anbiya para nabi dawi yang memiliki sifat fatonah cerdas, bisidqi jujur, wa tablighi dan menyampaikan risalah, wal amanah dan dapat dipercaya. Jadi di sini diterangkan bahwa Allah mengutus para rasul, para nabi itu pasti wajib memiliki sifat fatonah, sidik, tabligh, amanah, yaitu cerdas, jujur, menyampaikan risalah dan dapat dipercaya. Jadi semua nabi yang wajib kita ketahui, misalkan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu pasti memiliki sifat fatonah, cerdas. Para nabi itu cerdas, pasti cerdas karena ditugaskan oleh Allah untuk mengajak umat.
Jadi harus cerdas, cerdas berstrategi, cerdas ketika berbicara, cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sidik, jujur. Kejujuran ini penting karena seorang rasul itu harus jujur menyampaikan apa adanya yang ya Allah sampaikan, jujur kepada sesama, jujur pada para tetangga kanan kiri, depan belakang, harus jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu tabligh. Tabligh di sini adalah menyampaikan risalah. Apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang dibisikkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan dengan tulus ikhlas, ya. Itu adalah tabligh, menyampaikan risalah. Dalam hal ini misalkan Nabi Muhammad risalahnya berupa apa? Risalahnya berupa Al-Quran yang harus disampaikan kepada umatnya, yang harus disampaikan kepada para pengikutnya. Itu tabligh, menyampaikan risalah. Risalahnya bisa berupa Al-Quran, bisa berupa mushaf-mushaf, lembar-lembaran, bisa berupa Injil, bisa berupa Taurat, Zabur. Itu adalah berbagai macam risalah yang pernah Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Wal amanah, dan dapat dipercaya. Jelas, karena biasanya para nabi itu adalah seorang tokoh yang kemudian dipercaya oleh masyarakatnya sebagai orang yang mengadili, sebagai orang yang menengahi, jadi harus dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena mereka adalah orang yang sidik, orang yang jujur, orang yang cerdas, sehingga orang tidak berpikir panjang lagi untuk mempercayai para rasul itu. Ya. Wajaizun fi hakihim min aradi bil ghairi naqsin ka khafifil marodi. Sekarang di sini wajaizun dan sifat jaiz rasul, ya, karena di sini jaiz rasul, kalau di sini tadi jaiz Allah, kali ini wajaizun dan sifat jaiz rasul fi hakihim, di dalam haknya rasul, min aradi, dari sifat manusia, bil ghairi naqsin, tanpa mengurangi derajatnya, kakhofi fil marodi, seperti sakit yang ringan. Nah, jadi sifat jaiz rasul itu juga cuma satu. Di sini diterangkan bahwa sifat jaiz rasul itu ya sama seperti manusia dalam haknya sebagai manusia, karena rasul nabi itu adalah manusia biasa. Bighairi naqsin, tanpa mengurangi derajat kenabiannya, kakhofi fil marodi, yaitu sebagai contoh sakit yang ringan. Nah, ini nabi juga, rasul juga seperti manusia, yaitu bisa sakit, dalam hal ini kakhofi fil marodi, sakit yang ringan. Ya. Saya ulangi baca dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaimun, dari sini wa faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dawi fadana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil marudi. Silakan dibaca, dihafalkan, dicatat artinya, terjemahnya tadi yang sudah saya terjemahkan, ya. Jangan lupa setorannya juga. Nanti bisa dikirim melalui Teams atau melalui WhatsApp. Terima kasih sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa dibahas di Teams. Kemudian untuk absensi kehadiran bisa tulis di komentar. Terima kasih perhatiannya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.